Demonstran bentrok dengan polisi, merusak monumen Republik saat Prancis diguncang protes. Para pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada Rabu malam saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan "Blokir semuanya". Massa berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen, menyemprotkan slogan-slogan di dasarnya dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran menyalakan suar asap, meneriakkan slogan-slogan anti-Macron, sementara polisi menjaga ketat di sekitar lokasi, di mana beberapa orang terlihat memegang plakat termasuk satu poster berbentuk hati. Aksi protes unjuk rasa masih terus terjadi di jalanan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything dan menyebabkan lalu lintas macet. Para demonstran menumpuk tong sampah di sepanjang jalanan dekat sekolah menengah Helen Boucher, membakar properti, terus meneriakkan yel-yel dan berupaya menghalangi lalu lintas. Hingga saat ini petugas kepolisian menahan 95 orang. Mereka ditangkap dari seluruh wilayah metropolitan Paris melakukan aksi provokasi. Demo besar di Indonesia Agustus lalu dinilai telah menginspirasi gerakan protes Gen Z di Nepal. Tak hanya itu, terbaru gelombang protes di Prancis juga terinspirasi dari gerakan di Indonesia. Ada beberapa persamaan dari gerakan-gerakan ini. Protes yang dilakukan anak muda, adanya ketidakpuasan dengan pemerintah yang dinilai korup dan ketimpangan sosial dan pembungkaman sosial media. Namun untuk membahasnya sudah bersama kami sosiolog UGM Hempri Suyatna dan sudah hadir pula Ketua BEM FH Unpad 2025 Muhammad Fitra Aryo. Saya ke Mas Fitra dulu ya. Mas Fitra, apa yang Anda lihat? Ada nggak persamaan dan apakah statement tadi kurang lebih kira-kira bisa disetujui begitu bahwa memang tampaknya mereka Nepal dan Perancis itu terinspirasi juga dari gerakan yang dilakukan oleh Anda semua rekan-rekan mahasiswa? Baik, terima kasih Mas David. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik, jika melihat momentum ya dari pergerakan yang ada di Indonesia, kemudian di Nepal dan juga di Prancis, memang secara momentum ini cukup berdekatan. Pun juga dari segi substansi ataupun landasan yang membuat masyarakat, terutama mungkin Gen Z, bisa menjadi penggerak adalah karena adanya pemicu. Pemicu dari tindak tanduk, tingkah laku pejabat publik yang ada di Indonesia maupun di Nepal yang rasa-rasanya di sini memiliki kemiripan, yaitu langgengnya praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme, kemudian kebijakan-kebijakan ketimpangan ekonomi dan juga ketiga hal tersebut berakumulasi sehingga menciptakan ketidakadilan gitu di kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi saya melihatnya bahwasannya memang di sini kalau dibilang terinspirasi mungkin, tapi justru kita yang mengagumi kawan-kawan di Nepal sana gitu, bahwasanya pergerakan mereka bisa sampai gitu pada tujuannya. Sedangkan mungkin di gelombang demonstrasi di Indonesia kemarin itu kita masih belum ada respon dari pemerintah gitu. Bahkan mungkin masih minim responnya gitu dari pemerintah. Jadi saya melihat kalau tidak salah kemarin Pak Prabowo sempat sudah menyampaikan, dari pihak DPR RI ya, Pak Sufmi Dasko, kelihatannya sudah menyampaikan sejumlah hal tuntutan yang 17+8 itu juga sudah dijawab begitu. Betul Mas, tapi memang di 17+8 itu banyak institusi pemerintahan yang memang dituju. Salah satunya adalah DPR. 17 itu kan isu yang memang permukaan, dalam arti tunjangan yang baru dinaikkan itu kita minta turunkan dan lain-lain. Tapi yang 8 ini kan isu yang cukup sistemik. Isu yang cukup sistemik namun belum ada responnya gitu, karena memang jangka waktunya itu adalah 1 tahun. Lebih long term. Cuma memang di samping itu Presiden Prabowo juga sudah merespon gitu. Ada beberapa tuntutan yang menurut Pak Prabowo itu logis dan ada yang tidak gitu. Tapi sayangnya yang tidak itu adalah berkaitan dengan pemfokusan kembali Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga profesionalitasnya di barak dan bukan di ruang sipil gitu. Jadi bagi Prabowo itu bukanlah satu hal yang masuk akal gitu katanya. Nah itu mungkin respon yang cukup mengecewakan gitu kalau bagi saya. Baik, ya, itu ya kita akan bahas itu nanti lagi yang lebih detail. Tapi ini awalnya kita mau lihat dulu bagaimana kegerakan anak muda ya baik di Indonesia, terus kemudian di Nepal dan juga di Perancis. Saya ke Pak Hempri. Pak Hempri, apakah Anda juga melihat ada kemiripan? Ini lebih kepada memang gaya berpolitik
anak muda Gen Z yang kemudian sudah tahu caranya untuk bagaimana memprotes ke suatu status quo atau suatu kekuatan yang tampaknya sulit dijatuhkan, tapi mereka bisa, atau memang ini seperti kayak sebuah keputusasaan, jadi nggak ada jalan lain, saya harus turun gitu. Ya, makasih Mas David ya. Dan saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber yang pertama. Jadi pertama harus kita lihat ya, bagaimana kemudian karakteristik terkait dengan gerakan-gerakan sosial yang muncul di beberapa negara luar negeri yang tadi disampaikan. Saya kira harus kita lihat bahwa gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi oleh anak muda itu punya karakteristik tertentu. Pertama adalah tentunya anak muda itu kan tadi kreatif, inovatif. Yang kemudian juga yang kedua adalah anak-anak muda itu kan dia juga kritis dan kritis ya. Ini yang dan juga mungkin punya kemampuan adaptif yang luar biasa. Nah, karakter-karakter generasi muda itu kemudian dipadu misalnya dengan kekuatan digital ya, kekuatan media sosial, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk kemudian menjadi agensi atau menjadi alat untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan terhadap pemerintah maupun juga pihak yang berkuasa. Saya kira dimanapun berada bahwa gerakan-gerakan sosial baik itu yang diinisiasi oleh anak muda maupun juga yang bukan anak muda itu selalu kemudian ditentukan oleh satu hal, bahwa ada soal ketidakpuasan, ada soal ketidakadilan, ada soal ketidaknyamanan misalnya, yang menyebabkan kemudian akhirnya masyarakat itu kemudian bergerak untuk melawan berbagai bentuk perubahan-perubahan yang mungkin kurang pas bagi mereka. Dan ini yang selama ini memang pilar bagi gerakan-gerakan sosial itu kan memang selalu anak-anak muda. Saya kira kalau bicara tentang konteks Indonesia 1965, Trituran 6566, kemudian juga gerakan-gerakan sosial 1998, dan kemudian yang terjadi juga di akhir-akhir ini kan inisiatornya adalah anak-anak muda. Karena memang anak muda punya tadi kemampuan untuk melakukan inovasi, kreativitas ya, dan kemudian juga punya sikap kritis. Mereka adalah kelas-kelas menengah yang memang kemudian mengandalkan dunia intelektual mereka untuk kemudian menggerakkan isu-isu perubahan yang muncul. Dan ini apalagi di konteks sekarang adalah dipadu dengan berbagai hal soal dunia media sosial digital. Saya kira kekuatan digital citizenship yang dominasi oleh anak muda itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang mungkin akan bisa menjadi kekuatan-kekuatan penekan bagi rezim-rezim yang mungkin tidak berpihak atau mungkin yang dianggap tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Jadi ini memang polanya global sebenarnya ya, bukan sifatnya lokal begitu. Artinya seluruh anak muda di seluruh dunia juga pasti akan berpikiran kritis dan pemikiran yang sama.